Shalom jemaat dikasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Jikalau ada kegiatan-kegiatan lain yang sedang dilakukan, mari kita boleh tanggalkan dulu sejenak untuk kita mempersiapkan hati kita dengan baik. Mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita boleh meminta pertolongan daripada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh menyertai dan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Saudara, kita datang di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Oleh karena itu mari kita memberikan pujian kita yang terbaik, hati kita yang terbaik sewaktu kita menyembahnya. Mari katakan holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee, holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci.
Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 kemurahannya dan keperkasaannya. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, agung namamu. segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur, Kau kudus tersungkur di depan tahtamu ya Tuhan. di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. sekali lagi segala pujian Pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. sembah kami, pujian kami tujukan hanya kepada Engkau, Tuhan Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menciptakan kami, Engkau telah menebus kehidupan kami, Engkau menyayangi, Engkau mengasihi kami, Engkau terus menyertai kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di ibadah pada saat ini kami hanya ingin menyembah Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memberikan hati kami dalam beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang boleh pimpin dan sertai jalan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat di sepanjang abad kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, nggak terasa masa pandemi ini sudah berjalan setahun, ya. Dan itu juga artinya saudara, kita ibadah online juga sudah setahun, sudah lama kita tidak berkumpul dalam gereja. Mungkin semangat mulai memudar atau rasa kita belonging di dalam gereja ini juga makin menurun saudara. Tapi saudara, saya mau mengajak setiap kita, ayo kita mau bangkit. Ayo kita mau membangun gereja Tuhan saudara. Kita mau tetap kobarkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Biarlah pujian yang kita nyanyikan ini boleh mengingatkan kita sekali lagi, boleh memberikan kekuatan dan semangat setiap kita. Bersama-sama. Sekali lagi. Kitalah umat pilihan Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Seia sekata. Seia sekata. Yo. Sehati sepikir, bergandeng tangan, maju bersama. Saling menopang, saling menopang, saling mengasihi, saling mengasihi. Mari bersama membangun gereja Tuhan. Everybody bangkit, bersatu sebagai tubuh Kristus. Kobarkan semangat melayani Tuhan, maju berjuang membangun gereja Tuhan. Pakailah kami untuk jadi alatmu bagi gerejamu, bagi kemuliaan. Umat pilihan Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus, dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Di dalam kasih Tuhan. Sama-sama katakan seia sekata. Seia sekata. Sehati sepikir, bergandeng tangan, maju bersama. Saling menopang, saling mengasihi. Mari bersama membangun gereja Tuhan. Sama-sama bangkit bersatu sebagai tubuh Kristus.
kobarkan semangat melayani Tuhan. Maju berjuang membangun gereja Tuhan. Pakailah kami untuk jadi alatmu bagi gerejamu, bagi kemuliaan. Bangkit bersatu sebagai tubuh Kristus. Kobarkan semangat melayani Tuhan. Maju berjuang membangun gereja Tuhan. Pakailah kami untuk jadi alatmu bagi gerejamu, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Everybody say, bangkit. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita. Saudara, biarlah kita sungguh-sungguh boleh bangkit. Coba katakan pada orang-orang di sebelahmu, katakan, ayo bangkit. Kita mau sama-sama membangun gereja Tuhan ini, BCS Medan. Ayo bangkit, kobarkan semangat kita. Kita akan sama-sama melayani Tuhan. Amin. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari hambanya, yaitu Pendeta Hendra G. Mulia, saudara. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau pujikan pujian ini, yaitu tenang, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat hari Minggu, jemaat sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai ayat 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apa? Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu supaya firman Tuhan tidak lalu dari kita demikian saja. Bapa kami dalam surga, kami ingin serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan Tuhan. Tanpa Tuhan membukakan hati kami, tanpa Tuhan memberikan dan membukakan pikiran kami, tanpa Tuhan mau bersabda kepada setiap kami, maka kami mungkin tidak mengerti sepenuhnya firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Maka ya Tuhan, tolonglah kami sehingga firman Tuhan tidak hanya lalu sebagai sebuah pengetahuan, tetapi betul firman Tuhan boleh tinggal diam di dalam hati kami sehingga kami boleh sungguh mendengarkan firman Tuhan sebagai sesuatu yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, misalnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Misalnya ada sebuah prisma, ya. Nah, Bapak Ibu tahu ya, prisma ya, dari kaca nih ya, prisma dari kaca. Lalu kemudian kita menyoroti prisma ini dengan satu berkas sinar ya. Jadi ada satu lubang kecil ya. Lalu sinarnya itu masuk dari lubang itu ke arah prisma itu, satu berkas ya. Apa yang akan terjadi bila satu buah berkas sinar ditujukan kepada prisma ya? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi?
Kalau Bapak Ibu lupa ya nggak apa-apa ya, sebab yang paling penting masuk surga, bukannya mendapat jawaban dari ilmu alam ini ya. Tapi kita belajar waktu kita masih SMP bukan? Bahwa bila seberkas sinar ditujukan kepada sebuah prisma, lalu apa yang terjadi? Maka prisma itu mengurai berkas cahaya itu kemudian menjadi 7 warna, menjadi 7 sinar ya. Dan kita belajar kan bahwa sinar itu menjadi seperti pelangi ya. Spektrum warna yang keluar daripada prisma itu tidak lagi sinar putih, tetapi yang keluar sekaligus diurai di dalam 7 warna ya. Yang Bapak Ibu masih ingat kan ya, bahwa cara menghafalnya adalah Mejiku Hibinio ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu ya. Nah, itulah yang terjadi bila sebuah berkas cahaya lalu kemudian kita arahkan kepada sebuah prisma, dan prisma itu akan menguraikan ya cahaya itu menjadi 7 warna ya, yang tadi disebutkan itu. Nah, seandainya Bapak Ibu melihat hanya warna merah tanpa memperhatikan yang lain, maka pengalaman dari Bapak Ibu betul ya, dari sinar itu waktu terbagi itu menjadi 7 warna, maka sinar merah itu adalah salah satu daripada sinar yang dipendarkan oleh prisma tersebut, sehingga pengalaman daripada Bapak Ibu adalah benar. Tetapi persoalannya adalah bahwa warna merah bukan the whole story, bukan jawaban bagi keseluruhan ya. Kita tahu bahwa berkas sinar itu kemudian diarahkan kepada prisma, lalu prisma menguraikan menjadi 7 warna itu terdiri dari 7 warna. Jadi merah bukan satu-satunya warna, tapi ada 7 warna yang diuraikan oleh prisma tersebut. Begitu ya. Nah, demikian pula bila di dalam satu buah kasus orang itu berdebat ya. Misalnya berapa jumlah orang yang terkena COVID pada saat sekarang ini. Nah, persisnya sebenarnya kalau satu orang bilang, oh itu sesuai dengan angka yang diumumkan oleh pemerintah setiap sore, begitu kan? Ya, nah betul nggak? Betul. Pemerintah mengumumkan setiap sore berapa yang dites dan kemudian berapa yang terkena, yang sembuh begitu. Tapi ada lagi orang yang dapat melihat dan mungkin mengalaminya. Dia tinggal di desa, ya, dia tinggal di desa. Lalu kemudian ada penduduk desa yang mati sebenarnya dengan gejala daripada COVID. Tapi karena dia di desa, dia tidak bisa misalnya dites dengan tes COVID, ya, sehingga kita tidak tahu apakah almarhum atau almarhumah ini meninggal sebenarnya karena COVID atau bukan karena COVID. Nah, jadi sebenarnya ada angka-angka yang resmi daripada pemerintah, tapi mungkin enggak? Ya mungkin. Dan orang ini memang mengalami di desanya ada orang yang belum sempat diperiksa apakah dia ini COVID atau tidak, ya. Tapi dia sudah meninggal dan langsung harus dikuburkan, bukan? Maka kemudian dia mungkin tidak terhitung di dalam orang yang terkena COVID, bahkan orang yang meninggal karena COVID, ya. Jadi dua-dua benar kan, ya. Yang satu bilang ini memang pemerintah mengumumkan yang demikian, dan ini jelas orang yang sudah diperiksa, yang sudah dites dan yang sudah meninggal itu adalah sekian-sekian, itu adalah suatu angka yang pasti, ya.
Tetapi ada angka, orang lain melihat bahwa mungkin saja terjadi angka yang tidak pasti, ya, di mana misalnya orang yang tidak terdeteksi ini kemudian ternyata mengalami COVID lalu kemudian meninggal sewaktu dia belum sempat untuk diperiksa sehingga tidak terhitung mungkin, begitu kan, ya. Nah, manusia itu bertindak biasanya menurut pikirannya dia, ya. Jadi seorang manusia itu biasa bertindak menurut pikirannya, menurut rasionya, menurut pikiran, ya. Tapi menurut seorang ahli, ya, ahli filsafat, tapi dia juga ahli matematik pada waktu itu. Bapak Ibu juga belajar pada waktu SD atau SMP hukum yang dinamakan hukum Pascal, bukan? Bapak Ibu mengenal hukum tersebut, bukan? Hukum Pascal. Nah, Blaise Pascal mengatakan begini, bahwa setiap manusia itu mempunyai dua rasio, ya, mempunyai dua rasio. Apa maksudnya? Setiap manusia, ya, itu mempunyai dua rasio, dikatakan oleh Pascal, yaitu rasio yang pikiran kita, dan yang kedua adalah justru adalah rasio daripada hati kita, ya. Jadi Pascal mengatakan the heart has its reason which reason doesn't know. Nah, the heart has its reason which the reason doesn't know. Jadi hati ini mempunyai alasan, mempunyai pemikiran yang mungkin pikiran kita tidak sampai kepada pemikiran daripada hati kita. Begitu kan? Nah, jadi kita melihat bahwa setiap orang mungkin dia dapat bertindak berdasarkan rasio yang pikiran dia, atau dia juga dapat bertindak dengan rasio daripada hati, ya. Tapi bagaimana menentukannya bahwa seseorang bertindak berdasarkan hati atau berdasarkan pikirannya, ya? Seorang filsuf lagi mengatakan bahwa nature, the soul, love, and God, one recognizes through the heart and not through the reason. Reason is a tool, a machine which is driven by the spiritual fire. Nah, dia mengatakan bahwa alam, lalu kemudian jiwanya kita, ya, lalu kemudian love, kasih, dan kemudian Allah itu tidak dimengerti oleh seseorang itu melalui rasio, ya, tetapi melalui heart, melalui hati, kata dia. Bagaimana kita misalnya memikirkan what is love? What is love? Tapi hati ini tahu bahwa hati kita mengasihi dia. Meskipun di dalam pikiran mungkin orangnya sih tidak terlalu bagus, orangnya sih nggak terlalu perfect, orangnya sendiri tidak terlalu menjadi teladan. Tapi hati tahu kita mengasihi dia, ya. Seseorang itu mengasihi kekasihnya. Nah, jadi orang mempunyai dua hal kan yang kita lihat, ya, yaitu bahwa ini adalah satu rasio daripada pikiran. Anda mengerjakan matematika mesti dengan rasio pikiran, tidak bisa dengan rasio hati, ya, karena Anda pergunakan rasio hati, ditanyakan soal lalu dirasa-rasa jawaban yang benar, nah itu bisa jeblok ulangan, ya. Tapi selain itu kita juga punya rasio hati, ya. Kita punya rasio hati. Rasio hati ini itu dikatakan tadi oleh filsuf itu kan bahwa rasio hati ini mungkin berpikir dan tidak dimengerti oleh pikiran. Misalnya kita jatuh hati kepada seseorang, orangnya nggak bagus kok, tapi hati ini merasakan dia baik sekali, dia bagi kita tuh cocok sekali, ya, buat kita menjadi sayang sekali, sehingga kemudian rasio hati itu menentukan kita untuk mengasihi orang tersebut meskipun pikiran bilang enggak kok, itu orang jelek, begitu kan, ya. Nah, jadi kita melihat
di dalam diri kita sendiri bekerja kedua macam rasio itu, rasio hati dan rasio pikiran. Nah, sekarang kita perhatikan cerita yang diberikan oleh Alkitab kepada kita, ya. Ini adalah akhir daripada cerita mengenai Yusuf, ya. Kita tahu begitu Kejadian pasal 37 itu udah mulai dengan narasi Yusuf, ya, cerita-cerita mengenai bagaimana Yusuf di Mesir, bagaimana dia ditangkap, bagaimana dia di penjara, dan bagaimana dia menjadi raja muda dan dia bertemu dengan saudara-saudaranya pada waktu kelaparan, lalu bisa kemudian meminta ayahnya itu berangkat dari tanah Kanaan ke Mesir. Ya, dan mereka kemudian bisa berjumpa lagi. Nah, itu adalah dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50, di mana narasi Yusuf menggantikan narasi daripada Yakub, ya. Nah, di sini dalam Kejadian 50 adalah bahwa Yakub meninggal, ya. Yakub meninggal, tapi kemudian saudara-saudara daripada Yusuf itu berpikir bahwa jangan-jangan Yusuf cuma menunggu ayahnya meninggal. Dan habis itu dia mungkin mau bertindak untuk membalaskan dendam. Waktu itu dia masih gak enak sama ayahnya Yakub. Tapi sekarang ayahnya sudah meninggal, Yakub sudah meninggal. Maka kemudian saudara-saudaranya berpikir bahwa mungkin saja Yusuf ini akan bertindak untuk membalaskan dendam pada waktu perbuatan-perbuatan daripada kakaknya pada waktu yang dahulu, begitu kan, ya. Sehingga mereka berpikir boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepada dia. Artinya sebenarnya saudara-saudara Yusuf itu kemudian di dalam hati mereka itu ada sebuah pikiran, ya. Ada sebuah pikiran bahwa mereka tuh mungkin juga orang pendendam. Sehingga mereka akan berpikir dari sudut pandang daripada mereka. Kalau saya digituin, saya pasti dendam sekali. Yusuf kita gituin, pasti dia dendam dong sama kita. Nah, sebenarnya kita adalah orang yang pendendam, ya. Dan tidak terima bahwa sebenarnya Yusuf sudah mengampuni perbuatan-perbuatan mereka sejak daripada mereka bertemu, ya. Setelah mereka bertemu sebenarnya Yusuf sudah mengampuni, ya. Tapi karena pikiran hatinya ini menguasai mereka, rasa bersalah, mereka telah melakukan hal yang jahat. Mereka tahu bahwa mereka melakukan hal yang jahat terhadap Yusuf. Sehingga mereka takut sekali akan pembalasan dendam daripada Yusuf, ya. Nah, hati itu menguasai saudara-saudara Yusuf untuk bertindak, ya. Lalu mereka bertindak. Mereka kirim pesan kepada Yusuf, lalu berkata, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ya. Ayah itu pada waktu mau meninggal, ya, sebenarnya meninggalkan pesan kepada kamu. Ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, ya. Jadi saudara-saudara Yusuf ini mengirimkan orang, lalu melaporkan kepada Yusuf bahwa bapaknya Yakub itu berkata demikian, begitu, ya. Nah, kita tidak bisa yakin sepenuhnya apakah betul Yakub berpesan demikian. Kalau memang Yakub berpesan demikian, kenapa dia tidak langsung bicara kepada Yusuf? Kenapa dia tidak kirim utusan bilang kepada Yusuf, ya, tolong ampuni saudara-saudaramu, ketemuin saya sekali dan ucapkan pengampunan itu supaya sebelum saya mati, saya tahu bahwa kamu sudah mengampuni saudara-saudara kamu semuanya. Misalnya begitu, ya. Tidak ada di dalam narasi diceritakan bahwa Yakub memanggil Yusuf dan menyuruh dia untuk tidak mendendam. Nggak ada.
Jadi siapa sebenarnya yang berpikir demikian? Itu adalah yang berpikir adalah saudara-saudara dari Yusuf sendiri. Kenapa dia berpikir seperti demikian? Karena mereka berpikir pakai rasio hati mereka. Yang merasa bersalah, yang memang takut sekali akan pembalasan daripada Yusuf. Karena memang mereka melakukan perbuatan yang sangat jahat kepada adik mereka Yusuf itu sebelumnya pada waktu itu. Nah, ya. Lalu kemudian mereka menyuruh orang-orang, Yusuf sampai apa? Sampai nangis, ya. Dia sampai nangis. Dikatakan kan, ya, di sana lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya di dalam ayat 17. Yusuf itu bisa menangis, merasakan, kok saudara-saudara masih pikir saya dendam sih? Kok saudara-saudara masih berpikir saya akan membalas sakit hati? Gak ada sakit hati. Saya tidak sakit hati. Jadi Yusuf itu juga dikuasai oleh rasio hatinya. Rasio hatinya yang mengasihi saudara-saudaranya. Rasio hati yang sudah mengampuni saudara-saudaranya. Rasio hati yang mengasihi saudara-saudaranya, sehingga pada waktu dipikir bahwa Yusuf akan membalaskan dendam, Yusuf menangis. Dia menangis. Kenapa saudara-saudara saya masih menganggap saya begitu? Saya tidak punya hati yang demikian. Saya tidak merasakan yang seperti demikian, begitu. Dan lalu kemudian saudara-saudaranya itu datang kepada Yusuf. Kami akan jadi budakmu. Tapi Yusuf bilang bukan, jangan takut. Sebab aku ini pengganti Tuhan, ya. Jangan takut. Aku bukan pengganti Allah, ya. Memang ini ucapan yang sangat terkenal daripada Yusuf. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Tapi yang kamu reka-reka, memang Yusuf juga melihat bahwa itu sesuatu hal yang sangat tidak pantas, di mana mereka mencelakakan daripada adik mereka sendiri, menjual mereka, dan akhirnya kemudian dia dibeli oleh Potifar, dan peruntungan semuanya itu adalah pimpinan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi pimpinan Tuhan bagi kehidupan Yusuf bukan sekedar untuk menjadi sebuah keuntungan daripada Yusuf saja menjadi seorang raja muda di Mesir. Bukan, Yusuf tidak melihat itu, tapi dia melihat kenapa saya jadi raja muda. Bukan karena Tuhan memang baik lalu menjadikan saya raja, tidak. Dia melihat saya menjadi raja muda di Mesir. Karena apa? Tuhan tahu nanti ada 7 tahun masa kelaparan, dan pada saat kelaparan itu dia bisa tolong ayahnya, dia bisa tolong saudara-saudaranya, dan keseluruhan daripada anggota daripada Israel pada waktu itu. Yakub bersama-sama dengan anak-anaknya ini, lalu kemudian mereka itu dapat ditolong karena kedudukan dari Yusuf sebagai seorang raja muda di Mesir. Nah, Bapak Ibu lihat nggak? Jadi sebenarnya pada waktu kita menghadapi suatu kasus, ya, tidak semata-mata rasio pikiran kita ini yang bekerja, tapi rasio daripada hati kita ini menguasai kita dan kadang-kadang mengatur kita bagaimana kita dapat bertindak. Yusuf mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Kita tahu bukan, pada waktu bujukan daripada istri Potifar misalnya, ya. Pada waktu itu Yusuf sudah diangkat menjadi kepercayaan, ya. Lalu kemudian dibujuk oleh istri daripada Potifar. Tapi dia tidak mau. Berbeda dengan saudaranya Yehuda. Kalau ke saudara membaca malah di dalam Kejadian 38 misalnya, ya. Yehuda dengan Tamar. Wah, di situ Yehuda melihat godaan daripada Tamar, dia jatuh. Dia jatuh ke dalam pancingan daripada Tamar. Tapi Yusuf tidak jatuh. Menunjukkan hati yang terus takut akan Tuhan. Meskipun
dia berada di dalam negeri asing, dia mempunyai hati yang tetap takut akan Tuhan. Sampai dia di penjara, ya, tanpa salah gara-gara dia tidak mau menuruti kehendak daripada istri Potifar, malah bukan sepertinya akhirnya baik, malah akhirnya buruk. Gara-gara gua kagak mau sama istri Potifar, lalu kemudian akhirnya gua ditangkap, gua difitnah, gua dipenjara. Bapak Ibu lihat nggak bahwa karena tindakan benarnya dia mesti masuk penjara. Kedudukan sudah bagus, menjadi orang nomor 1 di dalam rumah tangga daripada Potifar. Tapi karena dia cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dia mengalami hal itu. Demikian pula saudara-saudara Yusuf ini melakukan tindakan yang jahat. Ya, tindakan yang jahat. Mereka mau membunuh Yusuf tadinya. Lalu kemudian mereka masukkan Yusuf ke dalam sumur supaya langsung mati, begitu kelaparan. Tapi kemudian pas orang Midian lewat, buat apa? Kita sekedar memasukkan dia ke dalam sumur, kita jual aja, kita dapat duit nih. Nah, mereka menjual adik mereka. Ya, kalau kita lihat bahwa di dalam percakapan, bukankah kita melihat bagaimana air mata dari Yusuf pada waktu dijual, seperti demikian. Sebab dia tidak akan lagi berjumpa dengan ayahnya, tidak berjumpa dengan saudara-saudaranya. Jadi itu pada zaman itu kalau sebenarnya sudah dijual itu sama dengan sudah berpisah selama-lamanya dengan dengan ayahnya dan dengan saudara-saudaranya. Ingat, waktu itu nggak ada handphone, nggak bisa WA, nggak tahu nomor handphone mereka kan. Tidak bisa berkomunikasi dan mereka pun tinggal berpindah-pindah. Bagaimana bisa menemukan mereka, bukan? Ya. Nah, jadi waktu itu saudara-saudara tidak melihat air mata daripada Yusuf. Dengan keras hati mereka menjual Yusuf. Lalu kemudian Yusuf tiba di Mesir. Lalu kemudian dia dibeli oleh Potifar. Tapi kemudian Tuhan memimpin. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, bukan? Di dalam sebuah kasus. Sebenarnya orang dapat melihat kasus itu di dalam berbagai-bagai sudut. Seperti sebuah sinar yang dipancarkan kepada sebuah prisma. Dia dapat menguraikan menjadi 7 macam sinar. Ya, ini pun demikian. Ya, jadi kalau kita melihat sebuah kasus, sebenarnya yang sebenarnya adalah rasio hati kita itu berbicara. Rasio hati kita berbicara. Kalau rasio hati kita bagus, maka kita akan bertindak seperti Yusuf. Bahkan yang jahat, bahkan satu hal yang jahat, dia bisa melihat itu menjadi sesuatu yang begitu luhur. Bisa bilang kepada saudara-saudara, kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Kamu jual saya, tapi orang Midian itu kemudian menjual aku ke Mesir, begitu. Buat apa? Apakah untuk keuntungan saya? Untuk menjadi raja muda di Mesir? Bukan. Orang Yusuf melihat, kenapa sih Tuhan bawa dia ke Mesir? Kenapa sih akhirnya daripada semua cerita itu berakhir dengan happy end, di mana dia menjadi raja muda di Mesir. Kenapa sih? Kenapa sih? Dia lihat waktu masa kelaparan. Karena dia adalah raja muda yang bertanggung jawab atas pembagian daripada gandum pada waktu kelaparan itu. Saudara-saudara Yusuf itu datang untuk membeli gandum di Mesir. Dan pada waktu dia membeli gandum ini dan membawa pulangnya, itu adalah untuk maksud daripada apa? Bahwa Yusuf menjadi raja Mesir agar dia dapat menolong saudara-saudaranya ini dari bencana kelaparan. Yusuf bisa melihat begitu. Dari satu kasus yang pelik, yang rumit. Ya, wah saya ditangkap, saya dijual, saya mau dibunuh tadinya, saya dijual, lalu saya di rumah Potifar, lalu saya bisa jadi kepala rumah tangga, tapi kemudian saya difitnah oleh istri Potifar, saya masuk penjara, sekian lama saya masuk penjara, tapi Tuhan bisa tolong secara aneh melalui
juru minum daripada Firaun, sehingga saya bisa dikeluarkan, saya bisa menerangkan mimpi daripada Firaun, lalu kemudian saya akhirnya menjadi raja muda. Karena rasio hati daripada Yusuf itu memimpin pikiran dia kepada sebuah pikiran yang sehat. Sebaliknya, rasio hati daripada saudara-saudara Yusuf memimpin mereka kepada kehidupan ketakutan. Di mana Yusuf akan balas dendam nanti. Nanti kalau papa kita sudah meninggal, nanti dia akan balas dendam. Dia pasti masih sakit hati kepada kita dan sebagainya. Dia pasti ini hidup dalam sebuah ketakutan. Hidup dalam rekaan daripada kejahatan hati mereka yang jahat. Nah, kita lihat bahwa itu tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan, bukan? Karena kita hidup selalu dalam ketakutan, kecurigaan. Sedangkan Yusuf, Anda bisa lihat kan, sebagai orang yang mengasihi bahkan saudara-saudaranya sendiri yang berbuat jahat kepada dia. Dia tetap dapat melihat bagaimana Tuhan turun tangan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Dalam masa pandemi sekarang ini, mungkin ada ekonomi yang berkurang, kesehatan yang terkena, atau apapun dampak daripada pandemi ini terhadap kehidupan kita, terhadap mata pencaharian kita. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lihat dan kita pikirkan. Tapi itu bergantung kepada rasio hati kita. Kalau kita bergantung kepada hati kita yang cinta Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, yang sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, setiap kasus kita akan lihat berbeda. Daripada sebuah hati yang tidak sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, kecurigaan kepada Tuhan, mau mengatur Tuhan, mau mengikuti kehendak sendiri bukan kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam ketakutan. Kita hidup di dalam kehidupan yang resah, yang galau. Karena kita sepenuhnya tidak bersandar dan tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang tidak curiga sebenarnya terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan bermaksud jahat kepada setiap kita. Orang-orang yang dikasihi. Bahkan orang-orang yang dia mati. Yang dimana darahnya itu menolong kita untuk mendapatkan keselamatan. Mungkinkah Tuhan melakukan itu? Mari Bapak Ibu sekalian, serahkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, tidak pernah curiga kepada Tuhan, yakin sepenuhnya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, coba Anda berdoa. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita dan bertindak untuk menguasai kita, kehidupan kita ini. Dan selalu melakukan yang baik untuk kita. Seperti Dia janjikan dalam Roma 8 pasal 28. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, maukah serahkan percayamu kepada Tuhan yang mengasihi kita sekalian? Berdoa dalam hatimu. Katakan kepada Tuhan, aku letakkan seluruh kehidupanku di dalam tangan Tuhan. Berdoa di dalam hati masing-masing.
Tolong ya Tuhan, agar kami dapat mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami tidak menjalankan kehidupan dengan rasio dari berpikiran yang mungkin curiga kepada Tuhan. Yang membawa keinginan kami, nafsu kami. Tapi dengan rasio hati yang benar. Kami takut akan Tuhan. Kami cinta akan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Maka kami akan melihat sisi yang berbeda daripada kehidupan kami. Kami akan melihat pelangi yang indah dalam kehidupan kami. Dan bukan kami hanya melihat seberkas cahaya yang biasa. Tapi kami melihat warna-warna yang indah di dalam kehidupan kami. Tolong ya Tuhan, agar kami sungguh bersandar dan percaya dan mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kami ya Tuhan, boleh hidup dalam melihat pelangi-pelangi yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Pendeta Hendra G. Mulia. Saudara, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik. Meskipun keadaan kita lagi kurang baik, tetapi kalau kita melihat dari cara pandang yang berbeda, dari cara pandang Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu baik. Amin. Mari saudara, kita bersama-sama mau pujikan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dari awal. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Angkat jempol kita, yo. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kami belum bisa merasakannya,
Karena mungkin kami masih berada di dalam pergumulan yang tak kunjung usai. Tetapi kami mau belajar untuk memandang dengan cara pandang-Mu ya Tuhan. Maka kami akan mengatakan bahwa Engkau baik, Engkau memiliki rencana, Engkau merancangkan kehidupan yang baik untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh terus memberikan kekuatan pada setiap jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini sedang di dalam pergumulan. Biarlah Tuhan setiap kami, setiap jemaat-Mu di tempat ini boleh sungguh-sungguh mengarahkan mata hati kami kepada Tuhan. Dan iman kami boleh kembali dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan daripada bangsa kami. Tuhan, Engkau yang tahu segala problema yang ada di bangsa kami saat ini. Kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasih, Tuhan yang boleh memulihkan keadaan bangsa kami saat ini, yang mungkin sedang terpuruk secara ekonomi. Tuhan yang boleh memakai pemerintah, supaya pemerintah boleh hikmat bijaksana ketika mereka boleh meningkatkan kembali ekonomi di negeri ini ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk program vaksinasi yang terus berjalan. Kiranya boleh berjalan dengan rapi, berjalan dengan tertib dan teratur ya Tuhan. Tuhan kiranya juga boleh terus berikan hikmat kepada vaksinator-vaksinator mereka yang akan melakukan vaksin. Mereka juga terus Tuhan topang mereka ketika mereka memberikan vaksin-vaksin tersebut. Dan untuk vaksin-vaksin itu sendiri kami rindu supaya boleh nyata, aman, dan efektif ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah persembahan yang kami boleh berikan kepada Tuhan. Biarlah bukan hanya materi yang kami berikan, tetapi seluruh hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita pujikan doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami ikuti, untuk puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan, semangat untuk setiap kami Tuhan. Dan juga untuk firman Tuhan secara khusus yang boleh kami dengarkan. Biarlah itu boleh berakar dalam kehidupan kami. Kami ingat setiap hari dan boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita di hadapannya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saudara, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang keempat. Itu artinya kita dalam 3 minggu lagi kita akan menyambut, memperingati Jumat Agung.
hari kesengsaraan daripada Tuhan Yesus, dan kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu saudara, mari kita boleh mempersiapkan hati kita saudara, dalam kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan Jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hendra Gimulia yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai, memberkati pelayanan daripada Musa Hendra ke depannya. Saudara, pada malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema memaknai Sabat, saudara. Satu tema yang cukup penting untuk kita bahas bersama-sama, saudara, tentang apa arti daripada Sabat itu, saudara ya. Ya, bersyukur karena Pendeta Hendra G. Mulia juga bersedia untuk membawakan materi dan berbincang-bincang dengan kita seputar hal ini. Oleh karena itu, saudara, hadirilah, ikutilah melalui aplikasi Zoom jam 7:30 malam ini. Oke, kemudian minggu depan saudara, tema ibadah kita adalah inisiatifnya, inisiatif Tuhan. Pendeta Alipin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, marilah kita boleh memiliki hati yang rindu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang sungguh-sungguh ketika kita mau menyembah Tuhan. Jam 10:30 melalui saluran channel Bright Community Service Medan. Kemudian saudara, yang terakhir, saudara, saya terus menginfokan pada setiap kita bahwa kita memiliki sekolah minggu. Sekolah minggu juga melalui online, tetapi tidak ada di saluran channel YouTube, melainkan di aplikasi Zoom, saudara, jam 9 pagi. Anak-anak langsung dapat berinteraksi dengan lause-lausenya, saudara. Karena itu, saudara, saya sangat menghimbau Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak, mari dorong anak-anak saudara untuk boleh mengikuti sekolah minggu, kemudian untuk mereka dapat belajar firman Tuhan, saudara, dari lause-lause sekolah minggu ini. Ya, saudara, jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Baik, demikian saja pengumuman hari ini. Saya terus berharap saudara di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, tetap memperhatikan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.